Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ayyuhat talabah, kaifa halukum? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini 26 Zulqa'dah 1441 Hijriah, hari Jumat. Kita kembali bertemu di media ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan barokah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Ayuhat talabah, nanas sekalian, kita ada di penghujung bulan Zulqa'dah. Itu maknanya tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah. Bulan yang di situ banyak peristiwa-peristiwa penting. Ada ibadah haji, ada Idul Adha, dan tentu yang paling ditunggu biasanya adalah penyembelihan hewan kurban. Nah, semua rangkaian ibadah-ibadah istimewa di bulan Zulhijjah itu tentu kita tahu sangat erat hubungannya dengan peristiwa dan kisah maha dramatis, kisah paling fenomenal yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu tentang perjalanan kehidupan sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya, Ibunda Hajar dan Ismail alaihissalam. Untuk itu nanti dalam menjelang bulan Zulhijjah dan di bulan Zulhijjah kita mungkin akan membahas tentang kisah-kisah penting perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam yang tercatat di dalam Al-Quran. Taib, anak-anak sekalian, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim dikenal sebagai ayahanda para nabi. Kenapa demikian? Karena dari Ibrahimlah lahir anak dan keturunan yang kelak menjadi nabi, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga dikenal dengan sebutan Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Sebab Nabi Ibrahim lulus dalam sekian banyak ujian yang Allah berikan kepada beliau, sehingga keimanannya, keyakinannya kepada Allah betul-betul sangat teruji. Sehingga Nabi Ibrahim juga dimasukkan ke dalam Nabi yang disebut dengan Ulul Azmi. Bagaimana kisah-kisah Nabi Ibrahim? Tentu anak-anak semua pernah ke perpustakaan. Bapak saat ini sedang ada di perpustakaan MDIM. Di situ salah satunya ada buku 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama. Pada jilid ketiga ada yang berjudul Ayahanda Para Nabi, Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Lut alaihissalam, dan Ismail alaihissalam. Silahkan nanti anak-anak memperdalam wawasan dengan sering mengunjungi perpustakaan, sehingga memiliki banyak ilmu dan wawasan keislaman. Karena di sini insya Allah cukup banyak buku-buku yang bisa memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Baik, anak-anak sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dan tumbuh berkembang di lingkungan penyembah berhala. Bahkan disebutkan ayahanda beliau sendiri pun juga seorang pembuat berhala, baik dari batu maupun dari kayu. Nabi Ibrahim tidak senang dengan itu, sehingga beliau pun mendakwahkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Nabi Ibrahim, berhala itu tidak bisa apa-apa. Kenapa harus disembah? Bagaimana bisa menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan apa-apa, malah diberi apa-apa? Jangankan ngasih makan, jangankan ngasih rezeki, dia aja dikasih makan gak bisa makan. Gimana mau melindungi masyarakat, melindungi kehidupan dia sendiri saja
dicoel-coel juga nggak bisa berbuat apa-apa, ya, dipukul-pukul juga nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi bagi Nabi Ibrahim aneh, ya, tanda kutip, kok kelihatannya bodoh mereka yang menyembah berhala, menyembah sesuatu yang dibuat sendiri, dikasih makan tapi nggak bisa makan, diminta perlindungan tapi dia sendiri tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Maka Nabi Ibrahim pun kemudian mendakwahi ayahnya, tapi ayahnya malah marah sehingga Nabi Ibrahim diusir. Ya, bahkan satu ketika Nabi Ibrahim gagal membujuk ayahnya, beliau diusir dan pergi dari rumahnya. Tapi beliau tidak patah semangat. Dia tetap ingin menyuruh masyarakat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menghapus kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu, ya, menyembah berhala. Ibrahim pun mulai mengatur strategi. Pada suatu hari, di mana hari itu adalah perayaan masyarakat, semua penduduk pergi ke kota. Mereka biasanya kumpul dan berkemah untuk beberapa waktu. Ibrahim pura-pura sakit. Nggak ikutan, ya, karena Nabi Ibrahim tidak ingin berkumpul di kota untuk melakukan satu perayaan yang sifatnya kemusyrikan. Dia ingin tetap tinggal di rumahnya. Karena tahu Ibrahim sakit, ya penduduk juga nggak mau maksa dan takut kalau sakitnya Ibrahim itu adalah sakit yang menular. Makanya Ibrahim diizinkan untuk tidak ikut bersama mereka. Setelah semuanya berangkat, maka suasana pemukiman di wilayah Nabi Ibrahim tinggal pun menjadi sepi. Hanya ada desiran angin dan kicau burung. Nah, saat itu Ibrahim keluar. Dia menuju tempat pemujaan berhala. Jadi ada tempat di mana berhala-berhala dikumpulkan. Kemudian kebiasaan masyarakat itu datang untuk melakukan penyembahan, peribadatan di tempat itu. Ya, mungkin semacam apa ya? Ya, tempat kayak candi-candi mungkin, atau semacam itu, ya, tempat yang pasti tempat itu adalah tempat ibadahnya bagi penyembah berhala. Jadi banyak berhala-berhala di tempat itu. Ditatapnya semua berhala yang ada di sana. Banyak sajian makanan di tempat atau di dekat patung-patung itu. Ya, kalau bahasa kita namanya sesajen, dikasih buat patung. Tapi patungnya kan nggak bisa makan. Ya, jadi akhirnya makanan-makanan itu kadang-kadang membusuk. Kata Ibrahim, hei patung, makan nih, makan, ada makanan. Ayo makan kalau kamu bisa makan. Perintah Ibrahim pada patung-patung itu. Suasana tentu sangat hening, tidak ada jawaban. Patung-patung itu tetap membisu. Kamu memang tidak berguna, kata Nabi Ibrahim kepada berhala-berhala itu. Ibrahim pun mengayunkan kapak yang tajam yang dibawanya. Satu demi satu patung-patung itu dihancurkan. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim itu kuat. Bayangkan, patungnya dari batu. Nabi Ibrahim bawa kapak atau sejenis itu, kemudian menghancurkan berhala itu satu-satu. Dahsyat ini. Ini kisah nyata, bukan kisah dongeng. Bukan kisah fiktif. Jangan-jangan Nabi Ibrahim itu bahkan lebih kuat dari Huluk. Ya, karena hanya dengan kesendirian beliau, patung-patung yang banyak itu dihancurkan. Bahkan tidak lama menghancurkannya. Ya, itu menunjukkan Nabi Ibrahim sangat kuat. Satu demi satu patung dihancurkan. Kemudian ada patung yang paling gede, yang paling besar. Nabi Ibrahim punya ide. Sudah, kapaknya digantungkan saja di leher patung yang paling besar itu. Ketika penduduk telah kembali dari kota, mereka kaget. Patung-patung sesembahan mereka hancur semua. Ya. Mereka marah dan mencari siapa pelakunya. Untuk dihukum. Mereka, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Tuhannya hancur. Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Lalu ada yang mengatakan begini. Kami mendengar
ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim. Jangan-jangan dia nih pelakunya. Gitu. Mereka lalu mengadili Ibrahim di tempat kejadian. Tidak ketinggalan, dihadirkan pula seorang hakim. Para penduduk ramai berkumpul menyaksikan pengadilan itu. Tetapi Nabi Ibrahim datang dengan tenang, ya. Tidak tampak sedikit pun rasa takut, gentar menghadapi penduduk yang sudah begitu sangar, begitu marah. Hei Ibrahim, apa yang kau lakukan terhadap Tuhan-Tuhan kami? Kata pemuka mereka. Nabi Ibrahim dengan santai menjawab, ya sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya. Maka tanyakan saja pada dia kalau dia bisa bicara. Apalagi kan ada kapaknya di situ. Mungkin dia nih pelakunya, kata Nabi Ibrahim. Ya, semua yang mendengar perkataan Nabi Ibrahim itu marah. Ya engkau pasti tahu dong Nabi Ibrahim. Engkau pasti tahu dong Ibrahim. Berhala-berhala itu nggak mungkin bisa ngomong, nggak mungkin bisa bicara. Ibrahim pun tersenyum dengan penuh kemenangan. Pengakuan dari penduduk tadi sangat menggembirakan hatinya. Inilah kesempatan, ini strategi Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Mengapa kamu menyembah selain Allah kepada sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Maka penduduk itu semuanya diam. Ibrahim pun puas sudah menyampaikan kebenaran. Ada sebagian yang tumbuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang lainnya bertambah kemarahannya. Nabi Ibrahim dianggap telah menghina Tuhan mereka, walaupun sebenarnya mereka telah menyaksikan kelemahan Tuhan-Tuhan mereka sendiri. Mereka sebetulnya sepakat bahwa Tuhan mereka yang sembah selama ini adalah Tuhan yang salah, tetapi mereka tidak mau berubah. Mereka malah dendam kepada Ibrahim dan sepakat ingin memberikan hukuman yang setimpal. Mereka ingin menjatuhkan hukuman yang paling berat. Hukuman apa itu yang akan diterima Nabi Ibrahim? Insya Allah kita akan lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.